kabar Jakarta, dari Jakarta, di mana ada tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengungkap insiden ledakan SMA Negeri 72 ini ternyata berdampak besar pada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan insiden ledakan yang telah terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa di luar dari dugaannya, di mana dampaknya banyak siswa yang minta pindah dan belum siap mental untuk kembali ke sekolah. Pasalnya, seminggu lebih pasca ledakan ini banyak siswa yang mengeluhkan ingin pindah sekolah. Dikabarkan adanya trauma di sekolah tersebut dan untuk menanggapi keluhan ini, Pramono pun meminta pihak sekolah serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah penanganan agar kecemasan para siswa ini tidak berlanjut dan segera bisa dipulihkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa dampaknya ini sangat besar. Hal ini disampaikan pada Jumat 7 November 2025 lalu dan diketahui ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta ini terjadi saat khotbah salat Jumat sedang berlangsung dan diikuti ledakan kedua dari arah yang berbeda, di mana akibat ledakan tersebut tercatat sebanyak 96 orang luka-luka dan hingga kini masih ada yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, di mana hal ini juga disampaikan oleh Pramono Anung mengenai dampak yang dirasakan banyak siswa yang ingin mengeluhkan pindah sekolah itu tadi disampaikan Pramono Anung di Gedung Kemendikbud Jakarta pada Minggu 16 November 2025. Dan untuk menanggapi keluhan ini, Pramono bergerak cepat bersama dengan pihaknya untuk memberikan langkah-langkah penanganan agar bisa mengatasi permasalahan ini. Dan penanganannya juga harus dirumuskan dengan matang, Pramono mengungkapkan, agar proses belajar dari siswa-siswa yang terdampak ini tadi dan juga para guru yang mengajar di SMA Negeri 72 Jakarta bisa berjalan dengan lancar. Dikabarkan Tribuners hingga kini maksud kami siswa SMA Negeri 72 Jakarta masih memberikan pembelajaran secara daring, belum tatap muka, dan pembelajaran daring ini dikabarkan akan berlangsung hingga hari ini Senin 17 November 2025. Dan selain itu, dari pihak sekolah juga dikabarkan akan mengundang para guru serta siswa untuk melakukan rapat bersama, memutuskan bagaimana langkah selanjutnya yang diinginkan bersama, begitu pembelajaran apakah akan dilakukan secara tatap muka atau dilanjutkan lagi secara daring. Dan hari ini akan kita nantikan bersama informasi update-nya seperti apa setelah pertemuan dari orang tua murid bersama dengan pihak sekolah dan tentunya murid-murid itu tersebut. Ya, Tribuna, selain dampak yang dirasakan oleh para siswa di SMA Negeri 72 dan juga mendapatkan tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dia ternyata juga disorot oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti, di mana Abdul Muti ini mengungkap belum semua siswa siap mental untuk kembali ke sekolah. Dan hal ini Abdul Muti mengungkapkan melihat kondisi terbaru dari siswa SMA Negeri 2, maksud kami siswa dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca ledakan terjadi beberapa pekan lalu, Tribuners. Dan Abdul Muti ini mengungkapkan bahwa pelajaran masih dilakukan secara daring, kita ketahui bersama hingga hari ini masih dilakukan secara daring dan kabarnya akan segera dilakukan pemanggilan bersama begitu dari antara murid, orang tua dan juga pihak guru untuk merapatkan bersama dalam hal ini. Dan
Abdul Muti juga mengungkapkan belum semua siswa ini dikabarkan siap secara mental untuk kembali ke sekolah. Sementara itu juga dikabarkan dari informasi yang didapat dari tim di lapangan, sebagian besar orang tua murid ini juga ada yang mengatakan bahwa beberapa anak-anak mereka telah siap untuk kembali ke sekolah. Meski begitu, Mendikbudrismen akan tetap berupaya bagaimana agar situasi ini kembali pulih dan lebih cepat, lebih baik begitu dapat berjalan belajarnya kembali normal. Dan Kemendikbudrismen Abdul Muti ini juga memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa, guru, hingga orang tua pasca insiden ledakan ini terjadi, di mana dikabarkan Kemendikbudrismen ini memberikan trauma healing yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu yang didampingi oleh pihaknya, pihak sekolah juga melalui Zoom dan juga melibatkan para aktivis serta para psikolog yang hal ini dimaksudkan agar para murid serta guru dapat kembali ke sekolah nantinya dengan penuh semangat dan dengan penuh aktivitas baru, hal-hal yang baru melupakan insiden yang telah terjadi. Diketahui Tribuners dalam insiden ini, polisi telah memeriksa 46 saksi anak terkait insiden ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Dalam insiden ini, Tribuners juga memperoleh sorotan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, ini yang menyoroti insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dan meminta dengan keras untuk menyetop bullying. Di mana hal ini diduga juga berdampak pada beberapa anak yang akhirnya melakukan hal-hal kekerasan seperti yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta. Tribuners, di mana Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ini memperingatkan agar praktik bully atau perundungan tidak boleh dilakukan. Dan jika menyampaikan hal itu usai pelaku peledakan di SMA Negeri 70 Jakarta diduga merupakan korban bullying oleh teman-temannya. Hal ini disampaikan oleh JK di gedung DPR Senayan Jakarta pada Senin 10 November 2025. JK pun juga mengingatkan pemerintah atas hal ini agar persoalan pendidikan ini benar-benar diperhatikan. Dan diketahui dalam peristiwa ini dikabarkan pelaku ini diduga merupakan korban bullying. Dari informasi terduga pelaku ini yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, diketahui masih usia belia remaja yakni 17 tahun. Dan hal ini juga mendapatkan sorotan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana Kapolri juga mengungkap bahwa terduga pelaku ini merupakan siswa dari SMA Negeri 72 Jakarta dan Kapolri juga telah mengkonfirmasi bahwa korban ini telah dikonfirmasi dari beberapa temannya, begitu ada beberapa temannya yang diberikan ditanyai begitu dan telah mengkonfirmasi hal tersebut dan menduga pelaku adalah siswa yang fotonya tersebar di beberapa media dan ada di dekat senjata usai peristiwa ledakan itu terjadi. Dan Tribuners dugaan itu karena diduga ya dari satu-satunya siswa yang berada di dekat senjata itu. Dan ada beberapa teman dari terduga pelaku, siswa terduga pelaku ini yang mengungkapkan namanya, siswa ini yang enggan disebutkan namanya, begitu Tribuners yang mengungkapkan bahwa terduga pelaku itu merupakan kelas 12 IPS dan dikatakan dari teman terduga pelaku ini bahwa terduga pelaku ini diketahui eh, dirinya dikenal sejak sekolah TK dan namun dikatakannya masih kecil ini dia sudah kenakalannya sudah terlihat begitu dan terduga siswa pelaku ini cukup ceria di sisi lain begitu dan mereka sering bermain bersama namun ketika dewasa
terduga pelaku ini dikenal menjadi siswa yang pendiam. Dan pengakuan dari siswa lain juga mengaku bahwa sempat ada beberapa kali mendengar bahwa ini terduga pelaku sering menerima perundungan atau bullying dari kawan-kawan sekelasnya. Dan lebih lanjut, lebih ke depan ya, setelah adanya kabar bullying itu, terduga pelaku juga dikabarkan menjadi pendiam. Berdasarkan dari beberapa kabar yang terdengar dari beberapa kawan terduga pelaku tersebut, yang bersangkutan ini juga dikabarkan, ini lagi-lagi dari beberapa teman terduga pelaku, Tribuners, terduga pelaku ini dikabarkan kebiasaan menonton video George, di mana video ini merupakan video yang menampilkan kekerasan fisik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.